Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada sesi pagi hari ini dibuka menguat. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan bagaimana perkembangan harga komoditas pada pagi hari ini? Kita segera bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menyebabkan pergerakan IHSG berada di teritori positif pada pagi hari ini? Ya, Jessica dan pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat tipis pada perdagangan pagi hari ini melihat investor asing sudah kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Kemarin tercatat net foreign buy mencapai 800 miliar, ini angkanya belum cukup besar, namun sudah menjadi indikasi positif masuknya investor asing kembali ke pasar saham Indonesia. Dan kita bisa lihat pergerakan indeks ini memang selama beberapa bulan terakhir lesu, pergerakannya cenderung datar antara 6.800 sampai 6.900 dan masih terjadi pada perdagangan hari ini. Penguatan indeks hanya 0,1% di level 6.854 dan pelaku pasar juga masih mencermati rilis inflasi Indonesia pada bulan Februari 2023 yang naik mencapai 5,47% secara tahunan, lebih tinggi dari inflasi bulan Januari yaitu 5,28%. Namun Jessica dan pemirsa, kalau kita lihat inflasi inti ini mengalami penurunan dari bulan Januari di 3,27% menjadi 3,09% di bulan Februari. Sehingga kalau kita lihat berarti ada pengurangan permintaan dari masyarakat, namun ada kendala supply sehingga terjadi kenaikan harga terutama di biaya transportasi dan juga di harga-harga makanan. Dan data ekonomi ini masih akan terus dicermati bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Harapannya memasuki bulan Ramadan dan juga jelang Lebaran nanti, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan meningkat, mendorong perekonomian serta memberikan dampak positif bagi indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat pergerakan indeks saham global di Amerika Serikat, pergerakannya juga masih variatif, fluktuatif. Indeks Dow Jones menguat tipis 0,02%, sementara indeks S&P 500 melemah 0,4% dan Nasdaq Composite menurun 0,6%. Pelaku pasar masih menunggu data yang akan dirilis malam nanti terkait dengan jobless claim atau klaim pengangguran yang diperkirakan akan meningkat dari 192.000 menjadi 195.000 klaim di pekan lalu, dan masih menunggu juga FOMC meeting atau rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 15 dan 16 Maret mendatang. Di zona euro, pergerakannya juga variatif. Indeks di London, Inggris, FTSE 100 menguat 0,4%, sementara di Jerman, The DAX turun 0,39% karena menunggu rilis data inflasi di zona euro pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Prediksinya inflasi di zona euro akan sedikit melandai di bulan Februari. Dari bulan sebelumnya 8,6% menjadi 8,2%. Sementara indeks kawasan Asia juga sama, pergerakannya masih variatif. Indeks Nikkei menguat tipis 0,08%, namun indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,9% dan indeks HTM Singapura juga terpantau turun 0,1% pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Kemarin ada rilis data kinerja manufaktur di Tiongkok yang kembali meningkat, yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya di angka 50,1 menjadi 52,6 di bulan Februari, atau level manufaktur yang tertinggi sejak bulan April 2012 dan menjadi salah satu sentimen positif di kawasan Asia. Namun berbeda dengan kinerja manufaktur di Tiongkok, kinerja manufaktur di India justru mengalami penyusutan dari bulan sebelumnya di angka 55,4 di bulan Februari menjadi 55,3, tapi angka ini lebih tinggi dari ekspektasi pelaku pasar di angka 54,3. Jessica dan pemirsa, hari ini analis memprediksi pergerakan indeks masih akan cenderung menguat terbatas antara 6.814 sampai 6.894. Jessica. Mercy, apakah investor yang wait and see pada jobless claim di Amerika Serikat dan juga kepastian terkait FOMC meeting di bulan Maret ini juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Ya betul Jessica, pengaruhnya kita bisa lihat pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahannya 0,18%, saat ini rupiah berada di posisi 15.262 rupiah per dolar. Dan dolar indeks pun mengalami penguatan 0,03% di angka 104,5. Sementara harga emas COMEX maupun harga emas Antam dalam negeri pagi hari ini mengalami pelemahan. Harga emas COMEX turun 0,2% seharga 1.841
$1 per troy ounce dan harga emas antam dalam negeri seharga Rp1.021.000 per gram. Sementara harga minyak mentah dunia hari ini menguat tipis, WTI menguat 0,1% dan minyak jenis Brent penguatannya 0,09% karena ada ekspektasi permintaan terhadap minyak mentah dunia melihat kinerja manufaktur Tiongkok yang kembali ekspansif di angka 52. Meskipun kalau kita lihat ada cadangan minyak di Amerika Serikat yang bertambah cukup signifikan sampai 1,2 juta barel di pekan lalu menjadi 480,2 juta barel atau level stok minyak tertinggi di Amerika Serikat sejak bulan Mei 2021. Dan kita akan terus pantau bagaimana perkembangan IHSG nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian laporan kami, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.